Alhamdulillah kita sampai ke lokasi loadingan, itu masuk kepala, bisa putar balik. Kalau untuk parkir, untuk apa ya bisa lah, ya masih bagus, masih agak luas. Kalau udah sampai di lokasi itu ya sedikit mudah lah untuk manuver parkir. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Setiap kali melakukan pengangkutan lumpur seperti ini, tantangan terbesar pada driver unit Alkal Sumber Daya Air SDA adalah masalah akses jalan. Tantangan terbesar yang dimaksud tentu saja karena aktivitas mereka saat mengangkut lumpur terganggu dengan kendaraan parkir di sepanjang jalan inspeksi. Meski terganggu dengan kendaraan parkir, semua driver tetap harus melaksanakan tugas dengan baik. Sebagai driver, mau tidak mau harus melewati tantangan besar di setiap lokasi yang terdapat titik pengangkutan lumpur. Sebab Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas SDA Jakarta, tetap wajib melayani warga Jakarta untuk merevitalisasi sungai maupun kali di seluruh Jakarta dengan cara mengeruk, mengepok, dan mengangkut lumpur. Sobat Jelajah Jakarta, lokasi yang berada di Jalan Tenaga Listrik, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini dianggap menjadi lokasi pengangkutan lumpur yang relatif baik. Memang sih saat masuk dari Roksi ke Jalan Bakti untuk menuju ke Jalan Tenaga Listrik ini harus melewati jalan sempit seperti ini. Namun, jalanan pinggir Sungai Ciliwung Kanal Banjir Barat ini dianggap jauh lebih baik dibanding jalanan samping Ciliwung lain. Kenapa? Yuk kita tanya para driver berikut ini. Untuk akses di sini alhamdulillah nggak ada kendala, jalanan luas. Satu, kedua nggak ada mobil pribadi masuk satupun. Cuma hanya kendala di depan pintu masuk aja yang karena sempit, ada warung kecil dan rumah-rumah serta parkiran motor sembarangan. Ya, kalau menurut saya sih aksesnya nggak terlalu sempit ya. Ibaratnya aksesnya itu ya kalau untuk parkir untuk apa ya bisa lah, ya masih bagus, masih agak luas. Cuman ya pas yang di ujung kita arah keluarnya aja itu yang agak sempit. Kalau udah tempat loading di sini kayaknya udah aksesnya udah bagus lah, udah enak gitu, maksudnya nggak terlalu banyak yang ganggu, maksudnya nggak kanan kiri nggak ada orang parkir mobil motor gitu. Di sini enak, aksesnya luas, agak luas. Menurut saya jalan akses menuju loadingan lumpur di Jalan Tenaga Listrik ini kalau udah sampai di lokasi itu ya sedikit mudah lah untuk manuver parkir. Cuma ya ada kendala yang di pintu masuk yang dekat Roksinya aja tuh kalau menurut saya ya. Karena banyak di kiri kanan itu ada gerobak, ada motor parkir, ada mobil parkir. Itu aja kalau di Denlis. Kalau udah sampai di lokasi sininya sudah alhamdulillah kendalanya hampir nggak ada. Sobat Jelajah Jakarta, sebetulnya ada jalan lain jika tidak melewati Jalan Roksi, lalu melewati Jalan Bakti ini untuk menuju ke Jalan Tenaga Listrik, yakni jalan ini, yang sebetulnya masih Jalan Tenaga Listrik. Jalan ini sangat lowong, jalan inspeksinya.
Namun terkendala saat di lintasan kereta api ini yang hanya bisa diakses oleh motor karena ada besi penghalang Sobat Jelajah Jakarta. Sebetulnya jika pihak Dinas Perhubungan, PT KAI, serta Dinas SDA bisa duduk bareng, akses ini bisa dibuka loh. Besi penghalang diangkat, namun dibuatkan semacam gerbang. Gerbang yang nantinya dibuat akan memiliki sistem buka tutup gitulah. Jika ada giat angkut lumpur dibuka, namun saat tidak ada giat lumpur digembok. Jika akses jalan ini dibuka, maka truk ukuran 22 maupun tronton bisa langsung masuk ke lokasi pengepokan lumpur sepanjang tenaga listrik ini. Jika truk ukuran 22 maupun tronton masuk, sudah pasti pengangkutan lumpur akan lebih cepat. Nah, keren kan? Sobat Jelajah Jakarta, tahu nggak lokasi pengangkutan lumpur yang menurut driver paling parah akses jalannya? Sekali lagi, paling parah akses jalannya. Nih, simak pendapat para driver. Jakarta Pusat, loadingan yang paling parah itu di daerah Sintiong. Itu paling parah sama sekali, karena warganya tidak menyadari. Ya salah satunya ya itu Matraman Dalam ya. Sobat Jelajah Jakarta, ya beginilah tantangan driver unit Alkal jika di setiap pengangkutan lumpur di lokasi jalanannya banyak kendaraan parkir di kiri kanan maupun ada warung maupun bangunan semi permanen lainnya. Harus ekstra hati-hati, takut menyenggol apalagi sampai menabrak. Akses masuknya itu ya jadi banyak apa sih, kayak warung-warung pinggir kali gitu. Banyak parkir-parkir motor. Jadi terlalu sempit kayaknya. Jadi untuk ruang kita masuk itu kayaknya terlalu sempit banget. Untungnya ya namanya kita supir-supir udah biasa ya kan. Jadi ya nggak ada kendala. Parkir-parkir banyak yang sembarangan kayak begitu kan. Jadi kita untuk akses loadingannya itu berat, susah. Perlu pengarahan dari Pak Pengawas juga itu. Ya penting, sangat penting. Kalau untuk kita driver itu ya sangat penting sekali. Karena kan kita kan juga kerja kan harus ya cepat muat, kerjanya harus cepat selesai kan, biar semuanya kan bisa diatasin kan gitu. Jadi aksesnya kan harus lancar juga kan gitu. Ya kalau bisa dari pintu masuk sampai ke lokasi loadingan kalau bisa seperti ini. Jadi untuk keluar masuknya agak lancar. Sebenarnya jalannya sempit cuman ya karena udah tugas sudah wajib ya kita jalanin pelan-pelan aja. Ya kita kondisikan dengan baik, dengan pelan-pelan supaya cari selamat. Nggak usah keburu-buru, biar aman, nyaman. Halo? Waduh, udah habis ini dapur. Ah. Kita nggak pernah ada perapian jalan gitu, maksudnya kalau misalkan yang parkir-parkir itu dipinggirin dulu biar jalanannya agak luas tuh kita masuk gitu. Ya sebenarnya sih kalau Sudinnya berkoordinasi sama Pemda daerah sih mungkin masih bisa diatasin lah untuk sementara mobil keluar masuk.
kan nggak setiap hari ini kan. Sobat Jelajah Jakarta, dari pendapat para driver tadi, sudah seharusnya instansi yang mengurus masalah akses jalan turun tangan dan mengosongkan jalan inspeksi Ciliwung selama aktivitas pengangkutan lumpur. Kira-kira institusi mana ya yang bertanggung jawab menertibkan kendaraan yang parkir di pinggir sungai atau kali? Coba Sobat Jelajah Jakarta sebutkan institusi yang dimaksud serta alasannya di kolom komentar ya. Kalau saya pesannya ya, yang namanya kita supir agar hati-hati lah, apalagi kalau kita mau loading ininya mundur, karena kan mungkin ada motor, ada mobil pribadi kan, takut mentok jadi masalah. Itu aja sih, agar berhati-hati. Untuk pesan-pesan kawan-kawan, semoga kita kerja itu selamat sampai tempat tujuannya juga, dan jangan ugal-ugalan. Satu, kedua, janganlah memasuki jalur busway, karena itu jalur busway itu kalau udah kena tilang itu tanggung jawab kita sendiri. Kantor pun tidak tahu menau, karena kesalahannya ada di kita sendiri gitu, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini mengenai akses jalan di Sungai Ciliwung segmen Kanal Banjir Barat. Semoga informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.